di mana gambar di dalam post website WordPress dapat membantu mengilustrasikan suatu poin yang dapat memisahkan lautan teks sehingga lebih mudah dibaca dan memberikan nilai SEO dalam penerapan digital asset management situs WordPress yang kita bangun dan kita kelola. Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana kita menggunakan WordPress dengan benar. Tentunya dengan WordPress Anda dapat menambahkan beberapa media ke dalam postingan yang Anda buat di WordPress situs Anda. Anda juga bisa menambahkan seperti gambar foto, file musik ke dalam postingan yang terdapat di situs WordPress. Salah satu pertanyaan pada awal pertama kali saya mengoperasionalkan WordPress, tentunya ini bagaimana caranya saya bisa mensubmit foto ataupun gambar di dalam postingan WordPress yang begitu tersusun rapi ya, dan enak dilihat. Ya, dalam video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, bagaimana kita mensubmit ataupun menginsert, memasukkan gambar maupun foto ke dalam postingan ya yang sedang kita buat, atau merevisi gambar foto yang lama menjadi yang baru ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda ikuti langkah demi langkah sampai hingga nanti pada akhirnya kita bisa sama-sama belajar dan mengerti dari pengalaman saya mengembangkan sebuah situs WordPress di beberapa website, terutama website saya pribadi, yaitu direktoriwisata.com. Mari kita lihat apa langkah-langkah yang bisa kita kerjakan. Kita masuk ke halaman dashboard WordPress. Silakan Anda membuat postingan baru atau membuka postingan yang sudah ada sebelumnya ya. Seperti ini, kita arahkan ke samping sebelah kiri, kita klik ya, lihat postingan semua. Nah, ini kita taruh saja ini ya, kembali seperti awal. Nah, bagi Anda yang baru dan masih bingung, silakan Anda bisa saksikan dalam video saya sebelumnya atau salah satu video yang ada di card atas video ini ya, untuk melihat bagaimana sih cara membuat postingan halaman baru. Nah, video ini dibuat untuk menggali lebih jauh kita bagaimana menambahkan gambar ke dalam postingan WordPress website kita ya. Nah, ini contoh ya, lanjut ya. Nah, ini kita bisa klik dan ini modelnya adalah dia sistemnya WordPress, dia baru ya. Nah, umpama di sini kita klik. Nah, ini antara paragraf 1, 2, 3. Nah, 3 dan 4 kita ingin sisipkan gambar atau foto ya. Nah, di sini kita lihat ikonnya, diklik tanda
plus tambah blok ya, ini. Nah, dia akan keluar seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai di sini. Setelah tadi kita klik pada teks yang ada di bawah plus tadi ya, ini kita menambahkan konten gambar ya. Nah, terus untuk media lain kita bisa tekan tombol di sini unggah ya. Nah, atau insert, dia bisa langsung ke menu editor ya. Umpama ini kita unggah ya, kita cari gambar, nanya contoh ya, ini saja umpama gini ya. Nah, heading. Terus setelah itu ini kan dia bisa langsung jadi seperti ini ya. Nah ya, ini kita ulang, ini bisa langsung, tapi kita belum tahu bagaimana mengeditnya ya. Kita bisa ngedit di sini. Nah, kita mau gaya apa, asal dia seperti ini, atau kita lihat di sebelah mana kanan ya. Nah, ini ada gayanya, kita bisa setting. Nah, maunya seperti apa. Nah, kayak asal belum diatur ya, sudut lengkung apa asal kayak gini ya, atau belum diatur. Nah, seperti ini. Terus nantinya ini yang pertama mudah, tapi sekarang kita lihat yang berikutnya. Anggap ini belum ada ya, kita hapus bloknya. Dari awal kita masukkan kembali ya. Nah, tadi kan langsung unggah. Sekarang kita ambil bagaimana kita mau mengambil stok yang ada di pustaka media, yaitu yang ada di library ya, library foto seperti ini ya. Isinya foto-foto yang ada di, ataupun gambar-gambar yang ada di website kita ya. Nah, setelah itu umpama kita ngambil gambar ini kita tinggal pilih checklist ya. Setelah memilih file, maka WordPress akan mengupload dan merefresh halaman yang tergantung pada format file yang kita lampirkan ya. Untuk gambar atau foto yang kita post di dalam postingan, sebaiknya ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, atau yang harus kita ingat adalah memberikan di sini, kita lihat umpama sebelah kanan ya posisinya. Jadi ini kita klik, di sini ya, kita bisa memberikan keterangan ya. Kita tulis umpama deskripsi pada gambar apa yang mau kita gambarkan ini. Setelah itu jangan lupa memberikan tag teks al ya, yaitu sesuai dengan gambar tersebut di dalam postingan mana, di mana teks al ini akan baik untuk SEO gambarnya ya. Dan jangan lupa berikan judul pada gambar tersebut di sini ya. Nah, supaya jangan double judul, kalau mau berikan judul yang agak-agak mirip ya. Nah,
Jika kita mengisi caption, maka keterangan yang akan muncul ada pada postingan di bawah gambar, ya, seperti tadi. Umpama gambarnya di sini, ya, ini kita pilih. Nah, dia akan muncul di sini. Ini bila Anda sudah melakukan tahapan seperti memilih, ya, terus mengisi. Nah, sekarang Anda perlu menentukan pengaturan lampiran atau attach gambar. Untuk ukuran size di sini yaitu pengaturan ukuran ketika Anda mengupload gambar atau foto. WordPress menciptakan beberapa salinan dari gambar tersebut dalam beberapa ukuran. Yang pertama, ukuran penuh, ya, terus gambar miniatur, ya, terus seluruh ukuran kecuali miniatur. Nah, di sini Anda dapat memilih ukuran untuk thumbnail gambar berukuran sedang atau gambar penuh yang ditambah ke dalam postingan WordPress atau ke situs WordPress Anda. Di sini kita bisa melihat ukuran dalam bentuk skala, ya. Nah, ini juga kalau mau dalam bentuk rasio. Terus setelah itu kita kembali, ya, kita kembali. Nah, ini dapat menyusun beberapa judul yang tadi saya sebutkan di depan, ya. Setelah informasi ini kita isi semua, ya, kita bisa pilih ini untuk menginsert gambar ke dalam postingan. Nah, itu kalau kita menyusun dari dalam, ya. Jadi mudah saja, Anda tinggal tentukan, karena ini konsepnya blog, ya, model-modelnya di blog. Nah, ini juga kita bisa geser baik ini ke atas ataupun ke bawah, kelebihannya seperti itu, atau ke bawah lagi, ke atas lagi, gitu ya. Jadi nggak perlu dihapus atau digeser, dibuka HTML nya, ya. Lebih mudah, lebih enak sekarang menggunakan WordPress. Ini Anda akan melihat gambar atau foto yang ditambahkan ke jendela editor WordPress situs milik atau yang Anda kelola, ya. Nah, ini kita ambil tadi contoh dari halaman yang konsep seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini merupakan salah satu halaman post yang sudah terpublish dari situs WordPress direktori wisata yang saya kelola dan milik pribadi saya, ya. Salah satunya ini sebagai contoh. Nah, sekarang, ya, seperti gambar-gambar ini kita bisa buat dan kita posting, ya, dalam pengaturan. Nah, jangan lupa di sini text all, ya, kita berikan jangan sampai kosong, ya, maaf. Nah, seperti ini, ya. Untuk ukuran gambar kita pilih ya langsung saja miniatur, ya, yang gambar penuh, ya, biar dia sesuai biar nggak terlalu banyak space, ya. Nah, setelah itu kembali ke tengah, ya. Kenapa keberadaan gambar atau foto sangat penting di setiap postingan WordPress yang kita kelola? Nah, karena hal ini akan dapat menarik lebih banyak pengunjung, ya. Contohnya umpama kita lihat di halaman pratinjau,
di sini. Nah, ini kita lihat seperti ini ya, jadinya bagaimana kita lihat di plat tinjau ya. Nah ini dia, seperti yang tadi saya bilang, keberadaan gambar atau foto sangat penting di setiap postingan situs WordPress yang kita kelola. Nah, karena apa? Karena hal ini dapat menarik lebih banyak pengunjung website yang kita kelola untuk mengunjungi dan membaca setiap konten yang ada di dalamnya ya. Jadi semakin membuat pembaca menjadi betah ya. Selain itu, gambar juga dapat mempresentasikan gagasan atau gambaran umum suatu konten. Contohnya seperti ini ya. Umpama di sini tulisannya cara untuk menentukan 4 wisata tujuan liburan versi direktori wisata ya. Nah, di sini kita tulis bla bla bla, kasih gambaran. Umpama foto ya, kita bisa susun beberapa foto ya. Dari gambar ini kita edit dulu tempat lain ya, kita mau isi tulisan boleh, kita buat gambar terus baru lanjut lagi ya. Jadi enak ya. Tidak, jadi kita lihat di sini, kalau kita membuat sebuah konsep seperti ini, gambar tidak hanya mewakili sebuah konten, gambar juga mendukung keseluruhan tema yang kita pilih dan terapkan di situs WordPress yang kita kelola. Ya, bagaimana teman-teman setelah melihat langkah demi langkah ya prosesnya tadi ya, kita tahu bahwasanya setiap gambar di dalam setiap post memiliki arti sejuta makna daripada ribuan ataupun banyaknya kosakata yang tersusun rapih di dalam sebuah postingan. Nah, inilah pentingnya gambar karena dia dapat mengimplementasikan atau mengilustrasikan sebuah keadaan atau sebuah gambaran yang bisa bercerita. Untuk itu pentingnya sebuah website dengan adanya gambar-gambar yang bisa mendukung beberapa isi dari artikel di halaman maupun halaman postingan yang ada di website kita. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dalam berbagi pengalaman dan bisa memberikan solusi bagi teman-teman untuk tetap berkarya dengan yang lebih baik dalam hal positif. Sukses dan salam.